sekarang anak-anak silakan buka Chromebook-nya, hidupkan, dan kita segera hubungkan dengan internet. Ya, jadi Chromebook yang sudah perhatikan internet sudah terhubung. Pengadaan laptop Chromebook adalah bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kemendikbud pada tahun 2020. Mega proyek ini diselenggarakan secara tahun jamak sejak 2020 hingga 2024. Total anggaran yang dialokasikan sebesar 17,42 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka di pusaran kasus laptop Chromebook pendidikan. 4 orang termasuk Nadiem sudah dijebloskan ke tahanan. Namun masih ada 1 tersangka yang berstatus buronan, yaitu Juristan, mantan staf khusus Nadiem. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menegaskan sistem pengadaan pemerintah haram menyebutkan spesifikasi yang mengarah pada merek. Namun garis ketentuan itu justru dilanggar. Perencanaan proyek di Kemendikbud juga dianggap banyak salah kaprah. Kalau laptop itu belinya lewat purchasing, katalog. Kalau Google Cloud itu tender. Gitu. Tapi saya melihat tadi semuanya, dua-duanya itu tadi waktu bikin spek udah diarahkan ke merek atau nyebut merek tertentu gitu. Gitu. Dua-duanya sama. Yang satu Google Chrome, yang satu Google Cloud. Spek itu tidak boleh mengarah merek, apalagi nyebut. Misalnya nih, kemarin kan banyak kasus yang bilang, "Wong ini sudah WTP kok." WTP itu audit laporan keuangan, bukan audit pengadaan. Dan WTP itu yang diaudit itu sampling tadi loh. Kalau investigasi detail banget. Gitu. Sehingga bisa berbeda gitu. Yang mau nerima cuma 200 tapi belinya 400.000 gimana? Federasi Serikat Guru Indonesia menyayangkan proyek digitalisasi pendidikan menjadi pusaran praktik korupsi. Tidak semestinya anggaran jumbo pendidikan sia-sia tak tepat sasaran. Pertama, tema besarnya digitalisasi pendidikan sebenarnya bagus ya. Apalagi eranya adalah era emang anak-anak ini lahir pada era digital gitu, sehingga memang mau tidak mau seharus secara itu. Namun mungkin pada prakteknya satu, apakah didahului oleh upaya mengumpulkan masalah dulu? Belanja masalahnya terjadi nggak sih? Yang kedua, pemetaan. Siapa yang sebenarnya butuh? Si ini lebih butuh apa dibanding digitalisasi pendidikan? Misalnya daerah 3T ya. Di situ listrik aja nggak ada gitu. Lalu mau dikasih digitalisasi pendidikan, internet aja dia harus naik kemana untuk dapat internet, bisa 1 kilometer untuk lihat, untuk dapetin internet misalnya. Nah sekarang digitalisasi misalnya yang terbaru ya, menggunakan TV flat gitu ya, yang kemudian di situ tuh layar sentuh, lalu bisa internet, bisa untuk papan tulis dan lain-lain. Canggih sih. Tapi apakah itu dibutuhkan misalnya dengan 3T gitu. Internet misalnya itu memang harus ada dan itu sebenarnya sesuatu yang harus diratakan. Emang betul gitu loh. Tapi akhirnya kalau tanpa pemetaan, tanpa bertanya gitu ya, belanja masalah dilakukan, tanpa transparansi, ini akhirnya yang butuh siapa sebenarnya? Yang butuh pengambil kebijakan di Jakarta apa anak-anak ini dan gurunya? Realitas mendatangi 2 perusahaan yang menjadi vendor Kemendikbud.
Salah satunya adalah PT Bhinneka yang ini dikenal sebagai toko online perangkat IT. Kalau untuk ini manajemennya yang bisa kita wawancara soal vendor. Ini kan Bhinneka kan termasuk pengadaan vendor untuk editnya, laptop Chromebooknya Kemendikbud Nadiem Makarim kan Pak? Iya kan? Waktu pengadaan itu kita tanya seperti apa sih pengadaan itu? Kan pernah juga langsung ya. Tapi ini masih berjalan ya. Tidak mendapatkan jawaban langsung dari manajemen Bhinneka, realitas bergeser ke PT Supertone yang berada di pusat pertokoan Glodok di Jakarta Barat. Namun manajemen Supertone juga enggan ditemui langsung. Kita dari Metro TV mau konfirmasi soal Supertone jadi vendor laptop Chromebooknya Kemendikbud. Kalau itu biasanya aku payment dulu sih Pak. Itu caranya gimana? Saya kasih nomor. Tapi memang ini ya Mbak ya, Supertone yang vendornya. Iya, salah satunya sih. Tahun 2020 ya? Saya kurang tahu ya. Saya punya belum lama di sini. Oh ya. Program digitalisasi pendidikan begitu dilulukan menjadi tonggak kebangkitan dunia pendidikan di Indonesia. Namun apa daya, kini justru ternodai dengan dugaan kasus korupsi. Konflik kepentingan itu akan semakin besar ketika pejabat yang memiliki kekuasaan itu adalah sekaligus seorang pengusaha, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.